Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali anak-anakku semua. Kita lanjutkan materi tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, proses pemilihan dan strategi dakwah dari Khulafaur Rasyidin. Ini Khulafaur Rasyidin yang kedua, itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita kenal dalam menurut ahli sejarah, ini salah satu dari buku Biya Hamka setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat dan setelah pemerintahan Islam itu lebih kurang Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun 3 bulan. Nah, di sana kondisi umat Islam sudah stabil kembali. Menurut hemat dari Abu Bakar As-Siddiq, yang tepat menggantikan beliau menjadi khalifah berikutnya sebagai Khulafaur Rasyidin berikutnya adalah Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab adalah sosok yang sosok yang tegas, terus juga sosok yang bijaksana, terus juga punya strategi, ahli dalam strategi, apakah dalam menata sebuah negara atau kebijakan dalam syiar Islam. Maka yang tepat Umar Abu Bakar adalah beliau. Dan kita lanjutkan, teman-teman, Islamnya seorang Umar bin Khattab. Kita biografi sedikit, kita lintas biografi beliau. Umar bin Khattab adalah seorang pemuka Quraisy yang cerdas dan juga disegani oleh semua kabilah Quraisy atau kabilah di Quraisy, suku Quraisy, kabilah Quraisy ya. Kabilah ternama waktu itu adalah Quraisy. Maka Umar bin Khattab adalah orang yang disegani. Utusan-utusan untuk diplomasi adalah Umar bin Khattab. Saking selain kecerdasannya juga ketegasan dan keberaniannya. Rasulullah SAW ketika Islam sudah dikembangkan dengan syiar Islam secara sir atau sembunyi-sembunyi, Rasulullah mohon kepada Allah supaya Umar bin Khattab itu Islam. Ada 2 Umar yang ingin Islam dan didambakan ke Islam oleh Rasulullah, Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Tapi Allah memperkenankan permohonan Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yaitu Umar. Pintu hidayah terbuka ketika dia mendengar adiknya membaca surat Toha ya, surat Toha. Nah, di sana dia terbuka hidayahnya. Yang kita lihat dari sejarah masa silam seorang Umar, malah yang sangat ekstrim ya, sangat kejam, seorang ayah dengan begitu teganya membunuh anaknya hidup-hidup, anak perempuannya hidup-hidup. Itulah Umar bin Khattab. Nah, setelah keislaman, ketika dia menemui Rasulullah SAW di rumah sahabat Rasul atau sebagai pusat dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, maka disambutlah dengan dengan sukacita. Awalnya memang sahabat takut ya, kenapa Umar kesini? Karena Umar itu terkenal dengan musuh Islam, musuh kaum muslim ketika itu dakwah, karena dia sangat menentang dakwah Nabi. Tetapi kalau hidayah Allah sudah tertuju kepada dia atau dia dikehendaki untuk mendapat petunjuk, maka Umar Islam. Nah, setelah itu Umar mengusulkan kepada Rasulullah SAW, karena menurut Umar alangkah baiknya kalau dakwah dilakukan secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan yang diusulkan oleh Umar ini menjadi asbabun nuzul ya,
turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Siarkanlah Islam secara terang-terangan. Nah, dakwah ini diterima oleh Rasulullah. Maka dilakukanlah dakwah secara terang-terangan. Kita lihat ke belakang. Umar bin Khattab dengan keberaniannya dia ini untuk mengusulkan untuk syiar Islam secara terang-terangan, maka Rasulullah SAW berdasarkan sifat Umar ini, maka Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kekuatan dia itu, keberanian dia, ketegasan dia, ini yang membuat Islam semakin berkembang, walaupun tantangan-tantangan dari kafir Quraisy semakin gencar juga. Nah, dakwah secara terang-terangan dimulai dari penyampaian kisah peristiwa Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dan anak-anakku semua. Nah, ini secara lintas ya, biografi dari seorang Umar. Dan Umar juga mertua dari Nabi Rasulullah SAW dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, di sini ada hubungan kekerabatan antara Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab. Kita lanjutkan proses pemilihan Umar. Proses pemilihan Umar ini ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena stabilnya pemerintahan Islam yang sudah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq lebih kurang 2 tahun 3 bulan menurut ahli sejarah. Nah, perlulah dipimpin oleh pemimpin yang tegas dan kuat seperti Umar, berani dan ahli strategi dalam seperti Umar bin Khattab. Nah, para sahabat menyetujui pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan juga kaum muslim ketika itu. Nah, bisa kita lanjut. Jadi jelas ya, proses pemilihan Umar bin Khattab melalui ditunjuk langsung, tetapi juga disetujui oleh para sahabat dan kaum muslim. Ini perlu dicatat. Kita lanjutkan. Untuk berikut, jelas sudah dipilihlah Umar bin Khattab menjadi Khalifah Rasyidin yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan. Selama pemerintahan dia, Umar bin Khattab memerintah dengan tegas dan berani. Dan juga beliau juga menata administrasi negara, seperti dibentuklah Baitul Mal. Perlu keuangan negara, sebuah negara perlu dikelola di Baitul Mal, atau kalau kita bawa ke sekarang adalah bank yang dikelola oleh pemerintah. Nah, begitu juga dalam syiar Islam, karena ada pasukan kaum muslim untuk mensyiarkan Islam ke berbagai wilayah di dunia ketika itu, maka perlu dibentuk dewan perang. Istilahnya bukan dalam arti di sini, dalam Islam tidak dikembangkan secara paksa atau secara kekerasan, tetapi pasukan ini disiapkan untuk membela bagaimana syiar Islam ini berkembang ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu yang perlu dicermati. Anak-anakku semua, teman-temanku, ini perlu dicermati bahwa Islam itu tidak dikembangkan secara kekerasan, tetapi pasukan kaum muslim digunakan untuk syiar Islam itu adalah apabila terjadi gangguan yang menyebabkan keselamatan jiwa kaum muslim, yang para sahabat atau kaum muslim menyebar Islam ketika itu
bisa dilindungi. Itu ya, bisa dilindungi. Nah, kita lanjutkan. Semua administrasi negara ditata dan dikelola pada masa Umar bin Khattab. Terus, dan syiar Islam terus berlanjut seperti ke Palestina. Nah, kunci Baitul Maqdis diserahkan oleh orang salib kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri yang menerimanya. Kita lanjutkan, tetap lanjut syiar Islam ke Persia, tambah juga syiar Islam ke Iskandariyah atau Mesir. Nah, Islam kalau ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As, maka Islam berkembang, cahaya keimanan di sana memancar. Terus kita lanjutkan syiar Islam ke wilayah Afrika Utara juga pada masa Umar bin Khattab. Para sahabat ke sana untuk syiar Islam. Para sahabat yang mensyiarkan Islam ke sana itu tidak lagi balik ke pada umumnya tidak balik. Mereka lah yang tinggal, yang meramaikan atau yang tetap mensyiarkan Islam di wilayah Afrika Utara, khususnya di kota Maroko. Itu makanya kalau kita lihat sekarang, kota Maroko itu penduduknya adalah kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, berarti dia adalah keturunan yang tinggal di sana adalah para sahabat, yang kita tahu para sahabat itu kalau masyarakat Mekah Arab itu putih kemerah-merah ya. Nah, itu kalau kita tahu ya, kalau Afrika itu kan negroid. Nah, kita lanjutkan. Dalam masa pemerintahannya Umar bin Khattab, kalau bahasa sekarang belusukannya, Umar bin Khattab juga seperti itu. Umar melihat malam hari ditemani oleh sahabatnya Aslam untuk melihat tempat-tempat atau masyarakatnya. Ya. Nah, kisah ini nanti kita lengkapi dengan akan ada ya video khusus untuk membuat bagaimana seorang Umar memberikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan ini. Nah, seorang nanti akan dikisahkan. Nanti silakan simak anak-anakku, silakan simak teman-temanku, siapapun berada. Apabila nanti bermanfaat, ini ya silakan disimak nanti kisahnya. Nah, kita lanjutkan. Setelah ditata administrasi negara dan juga ditata disiarkan Islam ke berbagai penjuru negara, penjuru daerah oleh Umar bin Khattab berbagai tempat, baik di Asia maupun di benua lain atau Afrika. Nah, kita lanjutkan. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah menetapkan kalender hijrah. Kenapa perlu ditetapkan kalender hijrah ini? Supaya dalam Islam itu dikenal dengan perjalanan peradaban Islam mulai pada masa Rasulullah SAW atau penanggalan. Nah, itu bisa kita lihat sampai sekarang. Penanggalan hijrah ini dimulai dari awal hijrahnya Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi. Nah, ditetapkan satu hijrah itulah 622 Masehi. Dengan bulan awalnya dimulai dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Nah, nanti kita akan mencoba juga ya anak-anakku semua, teman-teman, bagaimana penghitungan bulan hijrah ini. Nah, ini selintas secara garis besar atau proses pemilihan Umar bin Khattab, strategi dakwah atau kebijakan yang dilakukannya, atau ada juga ahli sejarah memberi informasi
bahwasannya Umar juga menjadi peletak demokrasi. Kenapa demikian menjadi peletak demokrasi? Ketika Umar dia mau berakhir, karena kita tahu Umar syahid ya oleh seorang budak dari Persia. Ini yang menikam Umar bin Khattab ketika sholat ya. Maka Umar tidak tertolong lagi. Nah, maka Umar meminta para sahabat untuk membentuk dewan formatur, atau beberapa orang sahabat ditentukan untuk calon-calon pengganti Umar. Nah, ada 6 orang sahabat. Nah, diantaranya dari 6 orang sahabat itu, nah silahkan nanti coba cari siapa saja yang 6 ini. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Yang 3 lagi coba dicari. Nah, yang menjadi ketua dewan formatur di sini adalah Abdurrahman bin Auf. Para sahabat ada yang mengusulkan supaya Abdullah bin Umar diusulkan juga menjadi calon pengganti Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab tidak menyetujui pendapat itu. Kenapa? Karena Umar tidak ingin dicatat di sejarah peradaban Islam dia mewariskan kekuasaan Islam kepada anaknya atau kepada keturunannya. Maka Umar tidak melakukan itu. Maka Abdullah bin Umar tidak ikut dicalonkan menjadi calon khalifah pengganti Umar bin Khattab atau Khalifah Rasyidin yang ketiga. Nah, dari beberapa orang khalifah calon tadi, nah kita lanjut nanti ke proses pemilihan. Kita akan dibahas ini pada proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Itu selintas bagaimana seorang Umar meletakkan dasar demokrasi dalam pemilihan kepala negara. Nah, kalau kita dibawa ke negara kita atau dunia, atau khusus negara kita Indonesia, berarti ada calon. Nah, calon ini nanti akan dipilih oleh para sahabat, oleh para anggota dewan, oleh rakyat. Karena ini sifatnya sudah pemilihan langsung. Maka terpilihlah Utsman nanti. Nah, dalam proses pemilihan itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, proses seperti ini adalah proses atau letak dari atau pondasi pemerintahan yang demokrasi. Teman-teman dan anak-anakku semua, kita lihat lagi sejarah berikutnya atau peristiwa yang dilakukan. Ada 2 kisah nanti ya yang akan kita lengkapi dari kisah Umar bin Khattab ini. Ada ibu dan anak. Tapi ini kita buat aja di kisah khusus nanti ya. Bagaimana seorang Umar menilai seorang calon pendamping dari anaknya. Bukan dilihat dari seorang khalifah. Ingat, seorang khalifah itu sama kalau kita bawa sekarang, sama artinya seorang raja. Atau sama dengan seorang presiden sebuah negara dengan wilayah yang luas sampai ke wilayah Afrika Utara, wilayah syiar Islam ketika itu sampai ke wilayah Afrika Utara pada masa Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar? Tunggu kisahnya di video khusus tentang Umar bin Khattab. Nah, bagaimana sikap Umar dalam meletakkan perekonomian Islam? Perekonomian yang jujur, perekonomian yang bersaing sehat. Nah, ini akan kita kupas kisahnya di video khusus. Jadi ada 2 nanti ya. Ada bagaimana seorang Umar belusukan
juga ada video khususnya. Nah, berarti video Umar ada 3 bagian. Seorang Umar melakukan belusukan, seorang Umar bagaimana dia menata atau menetapkan standar perekonomian Islam. Nah, itu juga akan kita buat video khusus. Nah, teman-teman, kita bawa ke sekarang. Seorang Umar, kita butuh seorang pemimpin yang tegas, iya. Terus disiplin, iya. Pemberani, iya. Ahli strategi, iya. Benar. Tapi butuh juga pemimpin yang bijaksana dalam mengelola sebuah negara. Nah, ini bisa dilihat dari kisah yang dilakukan Umar bin Khattab ini. Nah, pada masa Umar bin Khattab, Islam semakin berkembang luas, syiar Islam semakin berkembang luas, kalimat tauhid semakin banyak negara, semakin bertambah orang untuk memeluk Islam. Nah, pada masa Umar bin Khattab, seperti wilayah seperti Persia masih lanjut, Iran sekarang, termasuk juga Irak, termasuk juga Andalusia. Bukan ya, ada ke sana, rencana ke sana ada, tetapi belum. Sudah ada rencana tetapi belum terrealisasi. Nanti ada kisah khusus. Nah, lanjut juga ada bagaimana Islam berkembang ke Afrika Utara. Nah, teman-teman, anak-anakku semua, kita ambil hikmah di sini. Jadi setelah pemerintahan itu Islam stabil pada masa Abu Bakar Siddiq, maka butuh pemimpin yang tegas dan bijaksana dan juga adil. Adil terhadap rakyatnya. Nah, itu adalah sosok dari seorang Umar bin Khattab. Memang kita terkenal deh, Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani dan tegas. Itu sebabnya Rasulullah SAW memberi gelar Al-Faruq. Nah, ini bisa menjadi perbandingan pada masa sekarang. Bagaimana sosok pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, apabila konten ini bermanfaat ya, apabila ada kekeliruan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, apabila ingin tahu ada video-video berikutnya, silahkan teman-teman tekan tombol loncengnya ya. Dan apabila berkenan dengan konten ini, silahkan like, comment, dan share ya teman-teman. Apabila teman-temanku yang baru, silahkan like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.